Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ada update menghebohkan soal Pilkada Jawa Tengah nih. Jadi, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Mas Kaisang Pangarep, bertemu empat mata dengan Irjen Ahmad Lutfi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu kemarin lah. Nah, pertemuan ini banyak banget dapat sorotan, teman-teman. Terutama sorotan media ya, karena nama Mas Kaisang dan Irjen Lutfi sama-sama bertengger di urutan teratas bursa calon gubernur Jawa Tengah menurut seluruh survei kredibel. Misalnya indikator politik, LSI, SMRC, dan lain-lain lah gitu. Nah, pertemuan ini berlangsung nggak lama ya setelah pertemuan Mas Kaisang dengan beberapa tokoh dari Koalisi Indonesia Maju yang lain ya, yaitu seperti dari Gerindra, dari Golkar, dan dari PAN. Jadi sesaat setelah pertemuan ya, sebenarnya Mas Kaisang sih nggak kasih statement apa-apa ya ketika ditanyain wartawan. Tapi masih di hari yang sama ya teman-teman, Mas Kaisang hadir di acara relawan Jokowi yaitu Alap-Alap Jokowi. Di sana ketika memberikan sambutan, Mas Kaisang bilang gini nih ke seluruh hadirin ya. Di sini hadir juga Bapak Kapolda yang tersayang kita, Bapak Ahmad Lutfi. Kebetulan kami, Partai Solidaritas Indonesia, punya 2 kursi di Jawa Tengah. Mohon ini izin Bapak kami serahkan ke Bapak, kata Mas Kaisang. Gak cuma itu, Mas Kaisang juga secara eksplisit menyebut bahwa Irjen Lutfi adalah pilihan PSI dan meminta kepada relawan Jokowi untuk memenangkan Irjen Lutfi di Jawa Tengah. Kata Mas Kaisang, bantu saya, bantu PSI untuk bisa memenangkan calon gubernur pilihan kami di Jawa Tengah. Nah, kurang lebih begitulah kata Mas Kaisang ya. Teman-teman, ada 2 hal yang bisa kita tangkap ya dari kejadian ini. Pertama, jelas bahwa Koalisi Indonesia Maju solid di Jawa Tengah dan hampir dapat dipastikan maju sebagai satu poros. Ya, walaupun sebetulnya opsi all Kim final juga masih bisa terjadi ya apabila memang terpaksa 2 poros. Jadi begini, Kim sejak awal terbentuk memang berkomitmen untuk melanjutkan kekompakan dan soliditasnya dari Pilpres hingga ke Pilkada. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Jadi, Kim bertekad agar kebijakan pemerintah pusat tereksekusi dengan baik. Dan ini artinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam menyukseskan kebijakan, terutama di tengah-tengah eranya Undang-Undang Otonomi Daerah ini. Nah, kebijakan apa yang dimaksud? Misalnya begini, program Kartu Indonesia Pintar misalnya ya. Memang ini adalah kebijakan pemerintah pusat, tapi eksekusinya sebagian dihandle oleh pemerintah daerah. Seperti pendataan warga miskin, pendistribusian bantuan, ya dan lain-lain lah. Jadi jangan sampai kebijakan pemerintah pusat ke kiri, ya, sementara pemerintah daerahnya ini kebijakannya malah ke kanan atau komitmen politik yang sudah bagus di atas nggak menetes ke bawah lah. Atau juga misalnya apa yang penting menurut pemerintah pusat gitu ya, bisa aja nggak dianggap terlalu penting oleh pemerintah daerah. Nah, kalau sampai ini terjadi kan yang menderita ya rakyat dong. Jadi kalaupun misalnya harus 2 poros, ya tetap nggak apa-apa. Kami akan upayakan untuk wujudkan all Kim final seperti di Banten misalnya. Nah, poros Gerindra dan poros Golkar di Banten nih, tadi kan contoh saya di Banten ya, diprediksi akan head to head teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, kan kami bertanding untuk bersanding. Siapapun yang menang, tujuan awal Kim soal harmonisasi vertikal, ya kebijakan-kebijakan itu bakalan tetap terjadi. Everybody happy. Diketahui sebelumnya juga Gerindra baru aja deklarasi mendukung Irjen Lutfi. Nah, ini untuk yang Jawa Tengah, balik lagi ke Jawa Tengah ya. Nah, sementara Golkar seperti yang saya kutip dari Detikcom ya, walaupun belum sampai deklarasi dukungan, masih tetap memprioritaskan Irjen Lutfi maju di Jawa Tengah. Nah, itu tadi yang poin pertama ya. Poin kedua ya, jadi kejadian Mas Kaisang dan Irjen Lutfi ini dapat saya lihat sebagai bantahan terhadap derasnya tuduhan kepada Mas Kaisang soal ya karena anak presiden maka karpet merah inilah, politik dinasti lah.
membunuh demokrasi lah, apalah gitu ya. Apalagi ketika mereka lihat elektabilitas Kaisang itu melejit ya, kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Kalau Mas Kaisang nomor 1, Irjen Lutfi nomor 2 dan sebaliknya ya. Jadi begini, Mas Kaisang yang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Tengah ini justru memberikan tempat terhormat itu kepada seseorang yang dianggapnya paling mampu membereskan permasalahan di Jawa Tengah. Permasalahan seperti misalnya masih tingginya angka kemiskinan, ya banyaknya jalan-jalan yang rusak dan lain-lain lah. Dan saya kutip nih teman-teman dari kantor Media Detik ya, Mas Kaisang jadi bilang kayak gini nih. Ini kan untuk kemajuan Jawa Tengah ke depannya dan saya rasa Pak Lutfi punya kemampuan itu, kata Mas Kaisang ya ketika ditanya alasannya mendukung Irjen Lutfi. Lanjut, Mas Kaisang juga bilang begini. Ini tuh bukan masalah merelakan atau tidak merelakan. Jadi jangan terlalu rendah sekali melihat rela atau tidak. Kita harus melawan atau tidak. Ya, yang pasti Jawa Tengah ini sebagai tempat kelahiran saya. Provinsi tempat saya lahir. Dan tentu ini harus bisa maju ke depannya. Maksudnya Jawa Tengah ini harus bisa maju ya. Nah, tegas ya. Mas Kaisang meletakkan kepentingan rakyat Jawa Tengah di atas kepentingan politik pribadinya. Jadi teman-teman, sejak kemarin tuh banyak loh yang mengekspresikan kepada saya ya kekagumannya terhadap Mas Kaisang ya, bahwa di usianya yang masih terhitung belia lah sebagai seorang politisi, Mas Kaisang sudah menunjukkan kedewasaan politik yang tinggi. Menurut saya nggak semua orang bisa seperti ini, apalagi di tengah-tengah derasnya dukungan kepada Mas Kaisang untuk maju sebagai Jateng 1 dan tingginya elektabilitas beliau ya menurut seluruh survei, bukan sebagian, seluruh survei. Ini para pendengki yang selalu mengatakan, wah keluarga Jokowi haus kekuasaan atau kekuasaan adalah candu ya, seperti tertampar sendiri wajahnya yang penuh kebencian itu. Mas Kaisang memilih untuk mendukung Irjen Lutfi, sosok yang dinilainya yang terbaik, mumpuni, dan paling memahami permasalahan di Jawa Tengah. Apalagi ya dilihat oleh para pembenci, Kim tetap solid. Mereka yang sering bernarasi adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kini semakin tersedak melihat ini semua. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.